Saya langsung saja kepada materi. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan olahraga yang aman pada masa di era adaptasi baru untuk tetap sehat, bugar, dan produktif. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan juga di sini dikatakan bahwa tadi kita sampaikan mengapa kesehatan olahraga menjadi penting, karena setiap manusia akan ingin menjadi sehat, kita ingin bugar, dan kita ingin produktif. Kita tahu bahwa kalau kita sehat, keluarga kita bahagia. Tetapi kalau ada keluarga kita yang sakit dan bekerja kita itu sehat, maka akan ada beban dalam keluarga. Dan sedangkan kalau ada keluarga yang sehat tetapi pekerjanya sakit, tentu ini ada masalah di dalam keluarga kita. Dan yang paling repot adalah ketika keluarga sakit dan kita sakit, maka bencana dalam keluarga kita. Bapak Ibu, satu hal yang kita perlu perhatikan bahwa kita harus melakukan pembudayaan kesehatan olahraga. Kenapa? Karena kita tahu dari data-data Riskesdas dinyatakan bahwa aktivitas fisik di Indonesia sangat kurang. Ya. Hanya sedentarinya dari tadinya 22, 23, sekarang meningkat menjadi 33. Jadi artinya orang Indonesia makin banyak tidak aktif bergerak. Apalagi sekarang ilmunya vikon gitu ya, semuanya duduk manis gitu ya, tidak bergerak dari pagi sampai malam melakukan vikon. Ini yang membuat masyarakat Indonesia akhirnya makin banyak menderita penyakit tidak menular. Yang kita tahu penyakit tidak menular di era COVID ini merupakan salah satu komorbid yang menyebabkan parahnya daripada penyakit tersebut. Nah, kita ingin mengaktifkan bagi orang yang sedentary, akan kita harapkan menjadi aktif ya, dan menjadi sehat melalui aktivitas fisik. Bagaimana kegiatan-kegiatan tubuh yang menggerakkan, mengeluarkan energi. Dan kemudian kita ingin meningkatkan terus mereka sampai berlatih sehingga menjadi bugar dan akhirnya mereka bisa menjadi produktif. Nah, tetapi hal yang perlu diingat bahwa ketika kita melakukan aktivitas fisik ini, maka yang perlu kita lakukan adalah kegiatan itu harus baik, benar, terukur, dan teratur. Seringkali kita tidak memperhatikan hal ini. Baik adalah ketika kita melakukan sesuai dengan kemampuan tubuh kita, kondisi kita, benar, di mana ada pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Kemudian bagaimana teratur, tentunya misalnya seminggu 3 kali, seminggu 5 kali, dan terukur berapa lama. Terukur bukan hanya dari waktu, tapi juga bagaimana denyut nadi dan kemampuan jantung paru. Baik, Bapak Ibu, kita tahu bahwa tadi dikatakan saat ini kita era COVID, di mana kalau kita melihat dari data ini, bahwa kondisi di Indonesia saat ini sudah makin meningkat lagi. Kalau kemarin kita masih melihat 468 kabupaten kota yang terkena atau terpapar COVID. Kali ini sudah mencapai 471 per tanggal 27 Juli. Ya. Dan tentunya ini menjadi perhatian, apalagi kalau kita melihat di daerah yang ungunya tua ini berarti di sini terpaparnya banyak kabupaten kotanya. Dan ini yang menarik dari kita adalah satu, yaitu ini. Kalau kita perhatikan bahwa yang positif COVID tidak hanya pada usia tua, tidak hanya pada anak-anak, tapi justru yang paling banyak adalah pada usia antara 18 tahun sampai 59 tahun. Yang warnanya merah, biru, dan abu-abu. Dan kita tahu ini adalah berada pada orang usia produktif. Usia semangat-semangatnya bekerja, semangat-semangatnya ke mall, semangat-semangatnya berolahraga. Dan kita juga tahu bahwa tadi saya sampaikan bahwa penyebab dari kondisi penyerta dari komorbid COVID positif lebih banyak pada hipertensi, diabetes, yang banyak juga berdasarkan data Riskesdas banyak dialami oleh orang berusia antara 18 sampai 59, artinya pada usia produktif. Ini menjadi perhatian yang harus kita perhatikan.
Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa kita saat ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabadan tadi, dikatakan kita akan menuju masyarakat yang hidup produktif dan aman COVID karena kita tidak mungkin masuk terus-menerus mohon maaf mungkin kurang keras, saya akan coba lebih keraskan lagi. Di mana kita tahu bahwa pergerakan orang ini akan pada tempat-tempat kerja dan fasilitas umum, ketika orang mulai bekerja, mulai akan dilonggarkan, maka akan ada pergerakan orang. Ada interaksi antar manusia, ada kerumunan yang tentu akan beresiko kepada yang namanya kontaminasi. Dan disinilah perlunya ketika masyarakat akan bergerak dan kita akan tetap menuju masyarakat yang hidup produktif dan aman COVID, diperlukan protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu hal bahwa protokol kesehatan terdiri atas dua, yaitu perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat. Mungkin perlindungan kesehatan individu sudah kita pahamkan bersama, yaitu pakai masker, jaga jarak, kemudian tingkatkan daya tahan tubuh, dan sebagainya. Ya. Yang nanti saya sampaikan seperti ini, bagaimana kita awareness kita di dalam protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan atau jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun, serta tingkatkan daya tahan tubuh. Tetapi ada hal lain, yaitu protokol kesehatan terkait perlindungan kesehatan masyarakat. Ini adalah upaya yang harus dilakukan oleh tempat kerja, tempat dan fasilitas umum, baik manajemen atau penanggung jawab atau pemilik, agar masyarakat terlindung dari COVID, ya, khususnya dalam pencegahan. Saya akan kembali lagi ke slide sebelumnya, di mana saya akan menyampaikan pemerintah saat ini, pemerintah sudah menyiapkan beberapa peraturan protokol kesehatan yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 328 untuk pencegahan dan pengendalian COVID di perkantoran, di tempat kerja khususnya perkantoran dan industri, dan kemudian juga KMK 382 terkait dengan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Secara prinsip, keduanya mengandung prinsip umum protokol kesehatan yang tadi saya katakan dua. Dan lainnya adalah bagaimana koordinasi antar tempat kerja dengan pemerintah daerah. Kemudian juga ini adalah kalau di KMK 382 akan dibahas protokol kesehatan, ya ada 12 tempat dan fasilitas ada 12 kelompok besar tempat dan fasilitas umum yang akan kita bahas. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sudah sampaikan bagaimana protokol kesehatan untuk perlindungan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat. Saya akan mengingatkan lagi mengapa protokol kesehatan individu sangat-sangat ditekankan. Secara khusus, Pak Presiden juga selalu mengatakan protokol kesehatan jangan lupa. Demikian juga dengan Pak Ketua Satgas, Pak Doni Monardo mengatakan protokol kesehatan harga mati. Sebabnya ini, Bapak Ibu, kita memakai masker, kita menjaga jarak karena kita menghindari droplet yang keluar dari mulut kita pada saat kita bicara, pada saat kita batuk, pada saat kita bersin, pada saat kita bernyanyi, yang kita tidak tahu apakah itu mengandung virus COVID atau tidak, ya. Nah, untuk itu kita pakai. Karena droplet ini, khususnya droplet yang besar, bisa tertahan oleh masker dan juga tidak akan lebih jauh dari 2 meter. Itulah menyebabkan mengapa kita perlu menjaga jarak dan memakai masker.
Kalau kita lihat, kalau semua orang pakai masker, maka makin sedikit kemungkinan seseorang terkena. Dan di data di sini kami menyampaikan bahwa ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan selain jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan memakai masker. Dan apabila kita menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan, maka kita masih punya kemungkinan 1,6% untuk tertular daripada COVID ini. Karena kita tahu ini pandemi. Kenapa? Salah satunya karena kita kadang-kadang lupa meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga kalau kita lihat di dalam paparan ini, selain jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh, makan konsumsi gizi seimbang, kelola stres, cukup olahraga. Satu hal yang ingin saya sampaikan, jangan lupa cuci tangan karena seringkali kita lupa, kebiasaan manusia akan memegang wajahnya sekitar 25-27 kali dalam sehari. Entah betulin kacamata, pegang rambut, betulin kerudung, mungkin gosok-gosok hidung. Ketika tangan kita tidak dicuci, artinya tangan kita masih terkontaminasi, memegang muka kita, maka kemungkinan ada kontaminan dari droplet atau virus itu yang akan masuk melalui mata, hidung, dan mulut kita. Itulah sebabnya kita perlu mencuci tangan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan lebih fokus lagi sekarang kepada protokol kesehatan yang ada di tempat dan fasilitas umum. Ada 12 kelompok besar. Kemudian saya cepat saja di sini, nanti kita lebih banyak olahraganya. Tapi salah satu dari 12 ini di nomor 5 bagaimana di sarana dan kegiatan olahraga. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Dan di dalam protokol ini selain 12 tempat, juga bagaimana penanganan apabila kita menemukan kasus COVID-19 dan bagaimana penertibannya di dalam penerapan protokol. Yang pasti bahwa penerapan protokol ini harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh semua masyarakat, tidak terkecuali karena COVID-nya tidak pernah pilih-pilih. Bapak Ibu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tadi sudah disampaikan bagaimana kelola stres, PHBS, aktivitas fisik, gizi seimbang, dan cuci tangan. Kita ingin tetap sehat, bugar, dan produktif. Ya. Nah, ini yang pertanyaannya yang paling banyak ditanyakan. Bagaimana olahraga yang aman di era baru ini? Yang pertama-tama ketika kita mau berolahraga, kita harus tahu dulu apa resiko olahraga dan potensi penularan COVID. Akan beresiko tinggi ketika kita berolahraga di tempat umum, berkelompok, beramai-ramai, menggunakan peralatan secara bergantian. Itu akan mempunyai risiko yang tinggi. Kalau kita berolahraga di tempat umum, tetapi melakukannya dengan jaga jarak dan sebagainya, kemudian menggunakan peralatan sendiri di tempat yang tidak terlalu ramai, maka itu akan punya risiko yang lebih kecil. Tetapi kalau kita melakukan olahraga di rumah sendiri dengan tidak menggunakan peralatan yang bergantian, maka ini risikonya akan ringan. Dan ini yang harus kita perhatikan. Nah, setelah kita memahami ini, kita memahami dulu. Kita akan melakukan olahraga, khususnya masyarakat, di luar rumah atau di tempat umum. Tadi kalau di rumah aman. Ya. Nah, kalau di dalam rumah pun, apakah ada keluarga kita yang orang tua atau anak kecil? Maka kita juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan mereka. Kalau mereka sakit, maka kita harus menggunakan masker. Tetapi kalau kita keluar rumah, sudah pasti apakah di luar rumah atau di tempat umum, olahraga yang dilakukan kita harus menggunakan masker. Lakukan dengan intensitas yang ringan sampai sedang dan tetap memperhatikan jaga jarak. Mengapa? Karena ketika kita akan di luar ada kemungkinan terpapar. Kita tahu bangsa kita ini seringkali masih kurang taat pada aturan. Ya, sebagian dari saudara-saudara kita kurang mematuhi aturan, sehingga kemungkinan risiko terjadi penularan akan besar. Kalau kita akan berolahraga di luar rumah, pastikan kita tahu informasinya kita akan berada di wilayah mana, merah atau hijau.
Kemudian bagaimana kondisi kesehatan kita, sehat atau tidak. Hindari olahraga dengan kontak fisik, misalnya kita sepak bola, kita kemudian kegiatan-kegiatan yang bersamaan. Dan juga memastikan peralatan olahraga tidak digunakan bersama. Kalau kita di tempat umum, prinsipnya sama, tetapi kita lebih perhatikan lagi pulang harus pastikan cuci tangan pakai sabun, hindari menyentuh mata dan mulut olahraga. Setelah olahraga, segera mencuci tangan, mandi, dan membersihkan alat olahraga. Ya. Nah, yang pasti satu hal adalah Bapak Ibu, ketika kita menggunakan masker memang akan terjadi hal yang menarik, yaitu oksigen yang masuk akan berkurang. Sehingga tadi saya katakan kita harus melakukan olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang. Dan kita harus belajar mempersiapkan dan merespon kondisi tubuh kita. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana sebelum berolahraga kita yakin kondisi kita fit. Kita memastikan istirahat cukup, mengkonsumsi makan 2 jam sebelumnya. Kemudian menggunakan sepatu dan pakaian olahraga yang sesuai. Kemudian memeriksa denyut nadi dan melakukan peregangan. Dan selama olahraga kita mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan kemudian jaga jarak, kemudian melakukan olahraga itu mulai aerobik ringan sampai sedang. Apabila kita ingin tahu saya ringan atau sedang, maka Bapak Ibu bisa melakukan tes denyut nadi. Tapi kalau susah, maka kita bisa lakukan dengan yang namanya tes bicara. Selama Bapak Ibu masih bisa bernyanyi atau bercakap-cakap selama berolahraga, maka itu berarti masuk di dalam kategori ringan sampai sedang. Tapi kalau sudah tidak bisa bernyanyi, berbicara, tinggal mohon maaf bahasanya menggeh-menggeh, maka sebaiknya diturunkan intensitasnya. Dan juga kalau dirasakan sangat haus, maka harus mengkonsumsi minum yang cukup karena kita tidak mau terjadi dehidrasi. Dan setelah melakukan olahraga, lakukan penurunan intensitas melalui pendinginan, memeriksa denyut nadi, tidak langsung memakan makanan, kemudian pastikan nanti istirahat cukup, tentunya sesudah itu harus mandi dan berganti baju dan sebagainya. Bapak Ibu, ini adalah upaya yang kita harus perhatikan, bagaimana menjaga jarak, bagaimana kegiatan-kegiatan itu yang harus diperhatikan. Ini adalah masukan dari Sehatpedia. Dan yang pasti ketika kita berolahraga, pastikan memilih masker kain. Ya. Jangan menggunakan masker medis karena makin lebih sulit lagi untuk menarik oksigen. Kemudian harus mempersiapkan masker cadangan karena masker itu akan basah ketika kita berolahraga. Pastikan tes stoknya, kemudian pastikan intensitas renangnya, hindari olahraga di tempat yang ramai dan perhatikan kondisi tubuh. Baik, ini adalah hal yang penting yang harus kita perhatikan dan sekarang kita akan berbicara di ruang lingkup di protokol. Di dalam protokol memang dibahas bagaimana kita olahraga individu di luar ruangan atau di luar rumah, yang tadi saya sampaikan, bagaimana di tempat umum, bagaimana di pusat kebugaran, bagaimana pusat pelatihan, dan kegiatan event olahraga. Kita belum berbicara tentang atlet ya, jadi kita tidak akan bicara seperti itu. Nah, ketika ada di pusat kebugaran, pusat latihan dan event, maka bukan hanya pengunjung kita yang melakukan persiapan menjaga kondisi, tetapi para pengelola, pemilik tempat kegiatan harus meyakinkan harus ada informasi, ada instruksi terkait dengan bagaimana pencegahan COVID, menjaga jarak, menerapkan pengaturan operasional jam kerja, menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun, melakukan pembersihan, misalnya kalau di gym, bagaimana dia harus membersihkan. Ini belum dibuka ya, tapi harus dipersiapkan. Bagaimana ventilasinya, bagaimana mensosialisasi dan mengedukasi para pekerja, bagaimana ada media informasi, bagaimana screening suhu tubuh, bagaimana mewajibkan memakai masker, dan sebagainya. Dan ini adalah kewajiban pengelola termasuk apabila ditemukan orang positif.
baik pekerja maupun pengunjung. Nah, kemudian para pekerja di tempat itu akan ada pekerja. Nah, bagaimana pekerja ini juga tentunya harus mempersiapkan diri. Misalnya kalau di fitness atau di kelompok-kelompok olahraga, instrukturnya harus dalam kondisi sehat, harus taat pada protokol kesehatan, bagaimana area kerjanya juga dibersihkan. Jadi para pekerja ini juga harus tahu, ya, dan saling mengingatkan. Dan tentu pengunjung kita sebagai konsumen tentu harus memperhatikan tadi yang sudah saya sampaikan bagaimana protokol kesehatan individu. Dan tentunya kalau ada penonton yang walaupun belum tentu dipenuhi, tentu penonton juga harus melakukan perhatian. Dan nanti kalau para atlet tentunya perlu diperhatikan tidak boleh melakukan victory celebration, pelukan dan sebagainya. Satu hal Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan di olahraga, kita tidak hanya terpaku kepada kegiatan di pusat olahraga, di tempat olahraga. Saya akan kembali kepada beberapa slide sebelumnya. Sebentar ya. Kenapa? Karena ini adalah hal yang perlu mendapat perhatian Bapak Ibu ketika kita berada di tempat umum. Karena yang ada, kita tidak hanya berada di tempat olahraga, tetapi mungkin untuk menuju tempat olahraga kita harus tahu bagaimana di moda transportasi. Kalau kita naik MRT misalnya atau LRT, kita akan sampai di stasiun. Nah, di sini pun ada protokol-protokol kesehatan yang harus diperhatikan untuk kita pahami. Misalnya sekarang di KRL harus menggunakan baju lengan panjang, gitu ya. Itu ketentuan dari mereka. Tentu ini hal yang harus menjadi perhatian juga. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, artinya kita harus melaksanakan protokol kesehatan di seluruh lini kehidupan. Ini kalau ini di pusat kebugaran, nanti mungkin ini bisa kita baca saja Bapak Ibu, bahan akan kami bagikan. Dan tentunya yang pasti kita harus memperhatikan jumlah orang yang ada di dalam satu ruangan. Tidak bisa berbanyak-banyak. Karena olahraga bukan hanya sekedar ada orang, tapi juga melakukan aktivitas yang menimbulkan keluarnya droplet dari mulut pada saat bernafas atau melakukan peregangan dan sebagainya, dan ini juga akan memerlukan perhatian dan pembersihan ruangan yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, saya akan menyimpulkan bahwa perubahan perilaku pada masyarakat merupakan satu hal yang perlu diperhatikan untuk menuju tatanan kehidupan baru, menjadikan masyarakat yang produktif dan aman COVID. Tempat dan fasilitas umum merupakan area di mana masyarakat melakukan aktivitas kehidupan ekonomi dan sosial, itu berpotensi besar terjadinya penularan COVID. Setiap orang perlu memperhatikan daya tahan tubuhnya, meningkatkan daya tahan tubuhnya atau mempertahankan daya tahan tubuhnya dengan melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara teratur. Dan olahraga pada masa pandemi ini harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus dilakukan oleh semua orang sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID. Secara khusus, protokol kesehatan tentang perlindungan kesehatan masyarakat harus dilaksanakan oleh manajemen, pemilik, pengelola tempat dan fasilitas umum, termasuk pengelola sarana dan kegiatan olahraga. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Saya tahu rasanya katanya repot benar kalau mau olahraga di masa pandemi ini, tetapi kalau memang kita niatnya olahraga, maka mari dengan semangat NKRI, niat baik, kerja cerdas, rasional, dan ikhlas, kita bisa melakukan olahraga dengan baik. Salam sehat, bugar produktif.